협회하고 그런 얘기 해본 적이 없고 내년 12월 때까지 계약. Beri dukungan ke Iwan Bule, pemain timnas pasang badan untuk STY. Media Vietnam kegirangan. Usai tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan jiwa, kencang desakan bahwa Ketua PSSI Muhammad Iriawan harus mundur dari jabatannya. Karena banyak yang beranggapan PSSI dalam hal ini Ketua Umum turut bertanggung jawab atas kerusuhan di Kanjuruhan. Namun sikap mengejutkan telah diambil oleh pelatih kepala Sintayong, di mana melalui jejaring sosial Instagram dirinya menyebut bakal ikut mundur dari jabatan pelatih timnas Indonesia jika Iwan Bule mundur sebagai Ketua Umum PSSI. Sintayong beralasan Iwan Bule merupakan sosok yang sangat mencintai sepak bola Indonesia dengan kesungguhan hati dan juga memberikan dukungan penuh dari belakang agar sepak bola dapat berkembang. Menurut saya, jika Ketua Umum PSSI harus bertanggung jawab atas semua yang terjadi dan mengundurkan diri, maka saya pun harus mengundurkan diri. Pernyataan serupa juga datang dari para pemain timnas Indonesia, di mana mereka ramai-ramai mengisyaratkan dukungan kepada pelatih Sintayong yang membela Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan. Sedikitnya 12 pemain timnas Indonesia terlihat merespon unggahan Sintayong di akun Instagram miliknya yang memasang badan untuk Iriawan. Ke-12 nama itu antara lain Asnawi Mangkualam, Eki Maulana Fikri, Elkan Bagot, Fahrudin Arianto, Sadil Ramdhani, Barklok, Muhammad Rafli, Deddy Sulistiawan hingga Yakob Sayuri. Bahkan Asnawi Mangkualam secara terang-terangan bersolidaritas kepada Iriawan dengan menganggapnya sebagai Pak Iwan Bule masih yang terbaik untuk PSSI. Reaksi dari para pemain timnas Indonesia itu pun kembali melahirkan pro kontra bagi netizen, terutama di Instagram. Beberapa warganet sepakat dengan penilaian Asnawi Mangkualam, namun sejumlah pengguna media sosial lainnya tidak setuju karena Iriawan harus bertanggung jawab terhadap tragedi Kanjuruhan. Sementara itu, media Vietnam The Talk 24/7 malah menyebut kejadian ini semakin memperburuk citra Indonesia di mata dunia. Setelah insiden Kanjuruhan, FIFA tidak mengeluarkan sanksi apapun kepada PSSI. Namun sepak bola Indonesia semakin memburuk citranya di mata negara lain. Tulis The Talk 24/7. Jadi kesimpulannya, apakah media Vietnam bahagia jika Sintayong benar-benar meninggalkan timnas Indonesia? Jika ukurannya pemberitaan media-media Vietnam sebelumnya, tentu mereka bahagia jika benar Sintayong meninggalkan timnas Indonesia. Sebab mereka paham performa timnas Indonesia melesat semenjak ditangani oleh juru taktik asal Korea Selatan itu. Bahkan pelatih timnas Vietnam Park Hang-seo diminta media Vietnam belajar dari Sintayong. Bernardo Tavares anggap TC Eropa bukan ajang serius. PSM tolak lepas 2 pemain ke timnas Indonesia. PSM Makassar resmi mengirimkan surat kepada PSSI untuk menolak melepas Muhammad Zaki Ashraf dan juga Ricky Pratama. 2 wonderkid pasukan Rambang itu dipanggil pelatih timnas Indonesia U20 Sintayong untuk mengikuti TC timnas U20 di Turki dan Spanyol. Pelatih PSM Bernardo Tavares beralasan ada beberapa pemain muda di timnya yang bolak-balik TC timnas. Namun ketika kembali ke klub performasi pemain justru drop. Pengalaman itulah yang membuat Bernardo Tavares kapok melepas pemain muda ke timnas Indonesia, termasuk timnas Indonesia U20, proyeksi Piala Dunia U20 dan Piala Asia. Ada pengalaman ketika pemain PSM, Ricky, Rafli, dan Edgar dipanggil pada waktu Piala Presiden. Setelah kembali, mereka tidak bisa berkompetisi dengan baik di dalam tim dan tidak bisa di awal-awal liga. Ungkap Bernardo pada Rabu 12 Oktober 2022. Selain itu, pelatih PSM Bernardo Tavares juga beralasan bila TC Eropa bukan ajang serius sehingga tidak akan melepas Zaki Ashraf dan Ricky Pratama. Pelatih asal Portugal itu menambahkan Zaki dan Ricky tetap berlatih di klub. Jika Zaki dan Ricky atau pemain lainnya dilepas ke timnas, itu hanya untuk pertandingan yang kompetitif. Kita sudah kirim surat ke PSSI bahwa mereka akan tetap latihan dengan kita. Tentu saja kita mau pemain-pemain kita dipanggil timnas hanya untuk kompetisi serius, kata Bernardo Tavares seperti dilansir dari bolasport.com. Meski tak ikut berperan meloloskan timnas U20 ke putaran final Piala AFC U20, Sintayong tidak mengabaikan Zaki, begitu juga dengan Ricky. Ia malah bolak-balik TC timnas Garuda Muda, namun pada akhirnya harus dicoret jelang kualifikasi Piala AFC U20 2023. Jadi saya juga berpikir mereka kadang dipanggil untuk pertandingan friendly match, padahal setelah ada pertandingan kompetitif mereka tidak dipanggil. Mereka sudah tidak berkembang di sana. Setelah kembali kita tidak bisa pakai mereka. Demikian pungkas Bernardo Tavares. Menit bermain di klub pengaruhi performa pemain abroad bersama timnas Indonesia.
Palang pintu Gillingham FC Elkan Bagot menyebutkan kesempatan bermain di klub membuat dirinya makin matang kalau memperkuat timnas Indonesia, meski diakui tidaklah mudah. Sejak dipinjamkan dari klub League One Ipswich Town pada bursa musim panas lalu, Bagot mendapatkan menit bermain mumpuni bersama Gillingham FC. Menurut Bagot, kesempatan bermain di Gillingham FC membuat dirinya makin matang sebagai pesepak bola. Hal itu pun berdampak bagus terhadap performanya kala membela timnas Indonesia. Kendati demikian, Bagot mengakui masih berusaha membiasakan diri menghadapi perbedaan yang cukup besar ketika kembali ke klub selepas memperkuat tim nasional. Pemuda berusia 19 tahun itu menjadikan perubahan itu sebagai sebuah pengalaman yang menarik. Itu penerbangan yang panjang dan jet lag tentunya mempengaruhi performa saya di pertandingan. Cukup menyenangkan mendapatkan perubahan suasana dan mewakili negara saya. Itu memunculkan perasaan bangga yang luar biasa. Ibu Elkan Bagot. Selepas beruji coba melawan Kurasaw pada September lalu, Bagot belum mengetahui agenda timnas Indonesia selanjutnya, meski pada November nanti ada jeda internasional terkait pagelaran Piala Dunia 2022. Hingga saat ini PSSI memang belum mengabarkan mengenai kemungkinan skuad Garuda menjalani pertandingan uji coba di jeda internasional.